Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sobat kita di The Karyadis Channel. Dan kali ini kita akan mereport suatu kegiatan di ujung Kabupaten Brebes sebelah barat yang bersentuhan dengan Kabupaten Kuningan di sebelah timur. Lebih tepatnya kita berada di Desa Penanggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Dari lokasi acara hanya sekitar 2 km atau lebih, kita akan sampai di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alhasil inilah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah di sebelah selatan, yaitu di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, dan Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Desa Penanggapan yang menjadi lokasi dari kegiatan ini memang cukup unik, selain karena memiliki budaya dan bahasa yang berbeda di antara sekian desa di Kecamatan Banjarharjo, yaitu budayanya budaya Sunda. Bahasanya pun bahasa Sunda, 100% penduduknya Sunda. Dan kepada mereka ketika ditanyakan mengerti atau tidak bahasa Jawa, jawabannya jelas tidak bisa. Meskipun dilaksanakan di Desa Penanggapan, kegiatan Maulid Nabi yang diadakan kemarin adalah gabungan desa-desa di bagian selatan Kecamatan Banjarharjo yang menamakan diri Zona Selatan. Mereka terdiri dari desa-desa yang berbahasa Sunda yang hampir seluruhnya berada di zona selatan atau bagian selatan Kecamatan Banjarharjo, yang juga bagian selatan dari Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes yang terkenal itu. Penamaan zona selatan sendiri sebetulnya tidak resmi. Hal itu ada karena selain berada di wilayah tertentu, desa-desa yang berada di zona selatan ini memang membutuhkan ruang komunikasi yang lebih intens karena luasnya wilayah Kecamatan Banjarharjo yang meliputi 25 desa satu kecamatan. Luar biasa memang. Selain itu, letak geografis dan topografi yang lumayan unik juga karena desa-desanya berada di perbukitan. Ada jajaran bukit yang menjulang tinggi di sini, yaitu Gunung Tilu. Sementara ada juga tanjakan yang cukup legendaris yang akan benar-benar menguras tenaga, pikiran dan nyali yang besar untuk bisa melewatinya, yaitu Tanjakan Liau yang secara administratif termasuk ke Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Balai Desa Penanggapan itu kemarin warga dari desa-desa seperti Bandung Sari, Kertasari, Penanggapannya sendiri, dan sejumlah desa lain bersatu mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang Habib Abu Bakar bin Ismail Al-Habsyi dari Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Acaranya cukup meriah namun hikmat. Di tengah suasana panas dan matahari yang cukup menyengat, hadirin tampak khusyuk. Tidak ada yang keluar dari lokasi dari awal sampai akhir. Semuanya berzikir, bersolawat, mengagungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib yang meninabobokan para jemaah dalam berbagai situasi, termasuk situasi panas yang terjadi di Desa Penanggapan. Hari itu mereka tetap berada di tempat dari pagi sampai adzan duhur tiba. Sungguh luar biasa. Jangankan panas, hujan ngejat mal leras. Kalau ibu cinta sama Rasulullah, demi Allah, dengan ibu dari hati benar-benar ridha membaca salawat kepada Rasulullah, cintanya ikhlas dari hati, demi Allah ia anda jadi panas jadi redup. Lain syukur, amin. Cinta ke Rasulullah diuji ayeuna. Abdi hayang mireng sholawatna anu kaluar tina hate, tapi tenganggo mik ti abdi make mik, ibu-ibu tenganggo sallallahu ala. Memang luar biasa tanggapan dari warga Desa Penanggapan dan sekitarnya ini, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang muda maupun yang sepuh, yang laki-laki maupun perempuan, turut khusyuk berwirid, berzikir, dan mendengarkan tausiah dari Al-Habib Abu Bakar Siddiq bin Ismail Al-Habsyi dengan sepenuh hati dan tanpa keluhan, bukan dengan paksaan. Selain itu, Habib Abu Bakar yang menyadari bahwa situasi tidak enak banget, mencoba aksi teatrikalnya dengan masuk ke dalam. Ia berdiri dari panggung, kemudian berjalan ke tengah ibu-ibu, ke tengah bapak-bapak, dan mengaduk-aduk perasaan, minat, dan mencoba mengetahui apa yang ada dalam pikiran audiens. Maka situasi pun pecah menjadi dakwah atau tausiah yang dialogis. Kanjeng Nabi cinta teh ka fakir miskin, cinta teh ka yatim, cinta teh ka janda-janda lemah,
Hari bapak-bapak nggak kedoba ini. Bapak-bapak, cinta ke para janda. Pak, sekali deh. Cinta tidak kepada janda. Anu lemah, Pak. Janda-janda lah. Janda-janda jom. Janda gelis, janda herang, janda mencang, eta mah kanggo abahan. Luar biasa memang Habib Abu Bakar bin Ismet ini. Di tengah teriknya panas matahari yang menyengat, sementara itu banyak ibu-ibu yang tidak kebagian tenda penutup yang terbatas jumlahnya, sehingga mereka harus duduk di bawah sinar matahari yang langsung menimpa tubuh mereka, sementara di bawahnya adalah hamparan karpet yang jelas juga menimbulkan panas yang luar biasa, sehingga mereka merasakan seperti terpanggang dari atas dan dari bawah. Habib Abu Bakar pun tidak segan-segan menyambangi mereka sambil membagi-bagikan bingkisan uang kepada para jombo dan anak yatim sebagai pengejawantahan dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad yang ia sebut sebagai praktek Maulid Nabi. Ia pun mengajak ibu-ibu untuk bersolawat bersama mengagungkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah, maka Gusti Allah membalas daripada salawat kita dengan 10 kali. 10 kali rahmah. Ayana bersyukur komo deui ayana kudu gak adanya berbagi, apalagi adanya, betul. Jadi kira-kira siap gak memperhatikan yatim? Kira-kira di desa Pananggapadi masjidna namina ya Baitul Iman. Betul. Kira-kira subuhna pinuh teu? Pak, masjidna pinuh teu? Zuhur. Aing pusing. Asar. Bapak-bapak kurang tadi sawah kene jura sarua keur kipasan dari caung kieu aing capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aing capek. Masjid halus teu? Bagus teu? Resina kudu dipertanyakeun teu? Tah, jawab teh ibu, bapak-bapak izin. Lah, banyak zaman sekarang masjidnya halus. Husina alhamdulillah. Ayah hiji. Alhamdulillah. Nahdlatul Ulama harus jadi pengayom untuk umat, amin. Cinta kepada umatnya, amin. Nahdlatul Ulama harus jadi pemersatu, amin. Nahdlatul Ulama harus merangkuh para kiai, para ustadznya, amin. Jadikan wadah Nahdlatul Ulama ini untuk mempersatukan dan memperkuat ukhuwah Islamiyahnya, amin. Cinta kepada fakir miskinnya, amin. Dan jadikan wadah ini menjadi wadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam wadah Nahdlatul Ulama ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasin Asy'ari yang Masya Allah seorang wali bin awliyaillah. Al-Imam Syekh Ahmad Al-Badawi dalam salah satu syairnya, laulaka yahdilnatal wujudi ma taba'isi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Kalau bukan karena wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada dunia ini beserta isinya. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Moal aya salat ulang, moal aya rukukna orang, moal aya sujudna orang, namun teu aya Kanjeng Nabi. Maulid ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Berkat daripada maulid adanya Rasul kita mengenal Allah. Berkat adanya Rasul kita mengenal agamanya Allah. Berkat adanya Rasul kita mengenal akhlak. Akhlak. Justru dengan adanya maulid
Yuk tingkatkan bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Yuk tingkatkan kepedulian kita kepada si yatim, fakir, miskin, janda dan duafa. Bagaimana caranya kita menjadi bapak-bapak angkat untuk mereka si yatim? Bagaimana caranya kita menjadi kakak dan paman untuk para janda-janda yang lemah, sehingga ketika mereka dalam kesulitan datang daripada saudaranya, saya adalah kakakmu, apa yang kau butuhkan? Datang ke yatim, saya adalah bapakmu, apa yang kau perlukan? Ajib memang apa yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar Siddiq bin Ismet Al-Habsyi ini. Beliau mondar-mandir dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, dan hal itu membuat hadirin menjadi turut serta di dalam tausiahnya. Selain enggan pulang, mereka juga turut serta dalam kalimat-kalimat yang disajikan oleh Al-Habib. Selanjutnya Habib Abu Bakar bin Ismet kemudian mengurai materi-materi tausiahnya yang antara lain mengenai keagungan akhlak Nabi dan segala sesuatu. Ayah hijis jalmi dangkap ke Kanjeng Nabi Muhammad, tumaras ke anjeuna, wahai Rasulullah, mata sa'a, kapankah hari kiamat itu? Dijelaskan, dijawab ku Kanjeng Nabi, hei fulan, ari anjen nanyakeun poe kiamat teh, kira-kira abdi bade tumaras bekal naon anu tos dipersiapkeun ku anjeun kagak menghadapi datangna hari kiamat? Ia pamaget tadi ngajawab, ya Rasulullah, ibadah abdi biasa-biasa wae, salat abdi biasa-biasa wae, saum abdi biasa-biasa wae, abdi ngan gaduh hiji, yaitu abdi cinta ka Gusti Allah sinareng Nabi Rasulna. Apa jawaban Rasulullah? Kamu akan bersama dengan orang yang dicintai. Masya Allah. Al-mar'u ma'aman. Ketika kita jadi alim ulama, ketika kita jadi panutan, ingat bahwa jadi panutan itu harus bisa menenangkan umat. Ingat, ketika menjadi ulama harus bisa mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Guru kami yang mulia selalu mengajak kita, NKRI harga sekali baik salawat rahmat pa 10, satu kali baik bersolawat ku Gusti Allah dihampura 10 kesalahan dosa-dosa. Sekali baik bersolawat, di mana tempat saya sampaikan tentang bab solawat. Warafat lahu asrul darajatin, diangkat 10 derajat kedudukannya. Masya Allah. Bu, saya ingatkan, Pak, saya ingatkan, ketika kita bersolawat bukan hanya sebatas kita meminta kebutuhan dunia dan urusan duit dan urusan yang mobil. Gimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallallahu nyaletik duit. Ayat deui haji duduk. Allahumma sholli sholatan kamilatan fortuna tilu pajero fortuna pajero. Letik deui. Ayat deui. Allah kawin, Allah kawin. Ya. Allah kawin. Mungkin istri ambil dulu, mungkin ambil dulu. Nah, letik deui. Justru kita berselawat kepada Rasulullah karena kita ingin selalu bersama Rasulullah di dunia wal akhirah. Ada satu nama yang dimana nama ini mampu menggetarkan hati kita. Siapapun yang menyebut nama ini mampu meneteskan air matanya. Siapapun yang menyebutkan nama ini mampu meredam daripada murkanya Allah. Siapapun yang menyebutkan nama ini membuat yang tertutup menjadi terbuka, yang samar menjadi jelas. Siapakah nama itu? Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wajah kami, Al-Muhibin panggilan kami,
Habib Lutfi panutan kami, sholawatan sampai mati, sholawatan sampai mati. Kanjur sholawat wajah